Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pramesti. Saya dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang zakat pertambangan atau ma'din. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian zakat pertambangan dan juga jenis hasil tambang yang dikenai wajib zakat. Langsung saja, menurut para ulama itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah. Menurut mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa barang tambang adalah semua harta yang tertimbun di bumi. Menurut mazhab ini, setiap barang tambang yang diolah menggunakan api atau diketok atau ditempa itu wajib dizakati. Sedangkan barang tambang yang berupa cair karena tidak diolah menggunakan api atau diketok atau ditempa itu tidak dikenai zakat. Menurut mazhab Hanafiyah ini yang dimaksud adalah seperti emas dan perak. Emas dan perak itu pengelolaannya menggunakan api dan juga diketok juga ditempa. Maka menurut mazhab Hanafiyah, emas dan perak termasuk barang tambang yang wajib dizakati. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ada mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, barang tambang adalah barang yang diambil dari tanah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang seperti emas, perak, tembaga itu dimiliki oleh kepemilikan. Misalnya itu seperti misal saya mempunyai tanah. Nah, dalam tanah saya itu terkandung barang tambang. Maka barang tambang yang ada dalam tanah itu adalah barang tambang milik saya karena mengikuti kepemilikan tanah tersebut. Menurut mazhab Hambali, barang tambang yang wajib dizakati yaitu semua yang keluar dari bumi, baik berupa padat seperti emas, perak, dan yang lainnya, dan berupa cair seperti minyak bumi, timah, dan juga yang lainnya. Itu di dalamnya sudah ada kewajiban untuk zakat secara langsung. Kemudian yang ketiga itu mengenai mazhab Syafi'iyah. Menurut mazhab Syafi'iyah, barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Jadi, menurut mazhab Syafi'iyah itu, barang tambang yang wajib dizakati yaitu hanya emas dan perak. Sedangkan barang tambang yang lain seperti timah, tembaga, batu bara, minyak bumi, dan yang lainnya itu tidak wajib dizakati menurut mazhab Syafi'iyah. Dan yang keempat yaitu ada mazhab Malikiyah. Menurut mazhab Malikiyah, barang tambang adalah barang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, baik berupa emas, perak, barang tambang timah, minyak bumi, batu bara, dan juga yang lainnya itu wajib dizakati karena barang tambang tersebut memiliki harga ekonomis atau bernilai tinggi, dan juga barang tambang yang ada di dalam perut bumi itu harus diolah untuk menjadi kemaslahatan bersama. Mungkin materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang dalil hukum zakat barang tambang. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Sakinah, NIM 4119139. Dalil hukum zakat barang tambang. Di sini saya mengambil sumber buku yang ditulis oleh Muhammad Yunus bahwa barang tambang merupakan sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya sebagai rizki yang terdapat tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga terdapat di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, timah, intan, batu bara, akik, besi, dan juga minyak bumi. Dari semua itu dapat kita lihat bahwa hukum mengeluarkan zakat pada barang tambang merupakan suatu kewajiban apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Adapun dasar hukum zakat pada barang tambang dalam Al-Quran tidak ada yang menerangkan secara jelas. Namun, dalam berbagai macam referensi yang banyak ditulis bahwa dasar hukum mengenai zakat pada barang tambang ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut memiliki makna perintah, nafkahkanlah. Menurut para ulama, perintah ini ditunjukkan untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan untukmu dari bumi, tidak disangsikan lagi bahwa barang tambang itu merupakan harta yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari dalam bumi. Saya Anikotul Amah, NIM 4119143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nisab dan kadar zakat. Menurut sumber yang saya dapatkan, yaitu buku yang ditulis oleh Ahmad Hudzaifah dan kawan-kawan, berkaitan dengan nisab zakat hasil tambang, batasannya adalah seperti nisab zakat hasil perniagaan, yaitu 20 dinar emas atau 85 gram atau 200 dirham perak, namun tidak disyaratkan adanya haul atau 1 tahun. Penghitungan nisab didasarkan pada frekuensi kegiatan pertambangan. Boleh dihitung dari kegiatan hasil tambang yang diperoleh dalam satu waktu sekaligus ataupun kegiatan penambangan berkala. Pengeluaran zakat hasil tambang dilakukan ketika emas atau perak hasil tambang telah dimurnikan dan tidak tercampur lagi dengan pasir, kerikil, dan sejenisnya. Adapun beban biaya untuk proses pemurnian tidak bisa diambil dari total nilai zakat tambang, emas, dan perak. Kemudian sumber yang kedua saya dapatkan dari buku yang ditulis oleh Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar. Penghitungan zakat tambang. Yang pertama, tambang emas. Nisab senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua, tambang perak senilai 595 gram perak, kadar zakat 2,5%. Yang ketiga, tambang selain emas dan perak seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya, nisab senilai nisab emas, kadar zakat 2,5%, waktu penyerahan ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan atau dikategorikan zakat perdagangan. Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20%. Yang keempat, tambang batu-batuan seperti batu bara, marmer, dan sebagainya. Nisab senilai emas, kadar zakat 2,5%, waktu penyerahan ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan atau dikategorikan zakat perdagangan. Yang kelima adalah tambang minyak dan gas. Nisab senilai nisab emas, kadar zakat 2,5%, waktu penyerahan ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, wajib dizakati apabila diperdagangkan atau dikategorikan zakat perdagangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan. Saya mengambil sumber dari M. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi Al-Sifah. Contohnya sebagai berikut. Pak Umar menambang emas dari lahan miliknya sendiri. Ia memiliki 5 pekerja yang masing-masing gajinya sebesar 1 juta per bulan. Dari lahan tersebut, Pak Umar memperoleh sekitar 2 gram setiap hari. Setelah berlalu 9 bulan, penambangan dihentikan karena
Diperkirakan kandungan emas dalam tanah sudah habis, maka rincian zakat harus dikeluarkan adalah total emas yang dihasilkan 2 gram dikali 30 dikali 9, yaitu 540 gram, melebihi nisab emas yaitu 85 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dikali 540 gram, yaitu 13,5 gram. Jika harga emas murni per gramnya adalah 800.000 per gram, maka jika dibayar tunai dengan uang, zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 13,5 gram dikali 800.000 sama dengan 10.800.000. Sekian pemaparan makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.